Kita semua kan berusaha sholat wajib sebaik mungkin ya. Tapi pernah nggak kepikiran, bisa nggak sih sholat kita ini jadi lebih sempurna lagi? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas dua amalan dahsyat yang bisa jadi jawabannya. Sholat rawatib dan sholat berjamaah. Kelihatannya beda, satu personal, satu komunal, tapi tujuannya sama-sama mulia. Dan pertanyaan ini sebetulnya jadi inti dari perjalanan spiritual kita semua. Gimana caranya ibadah kita itu nggak cuma jadi rutinitas, sekedar kewajiban yang dicentang, tapi benar-benar jadi momen di mana kita merasa nyambung, memperdalam hubungan kita sama Sang Pencipta. Nah, untuk menjawab pertanyaan besar tadi, ternyata ada dua jalan yang luar biasa dan saling melengkapi. Ada jalan personal, yaitu lewat sholat rawatib, di mana kita fokus memperbaiki diri. Terus, ada juga jalan komunal lewat sholat berjamaah, di mana kita membangun kekuatan bersama. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Kita selami jalan personal ini, sholat rawatib, yang tujuannya menyempurnakan ibadah kita dari dalam. Jadi, apa sih sebenarnya sholat rawatib itu? Gampangnya gini, bayangin ini tuh kayak jaring pengaman spiritual kita. Ini adalah sholat sunnah yang kita kerjakan persis sebelum atau sesudah sholat fardu. Tujuannya keren banget, yaitu untuk menambal atau menyempurnakan kalau ada kekurangan dalam sholat wajib kita. Mungkin kita kurang khusyuk atau ada bacaan yang keliru. Nah, rawatib ini yang bantu melengkapi. Nah, dari sekian banyak sholat rawatib, ada 10 rakaat yang statusnya itu sunnah mu'akkad, artinya sangat-sangat dianjurkan. Rinciannya gini, 2 rakaat sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, lanjut 2 lagi sesudah zuhur, terus 2 sesudah maghrib, dan ditutup dengan 2 sesudah isya. Dan catat ya, dari semua ini yang paling istimewa, paling utama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Dan yang bikin amalan ini makin kuat adalah, ini bukan pandangan satu atau dua ulama aja. Para ulama dari 4 mazhab besar, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, semuanya sepakat loh, hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Ini nunjukin betapa pentingnya amalan personal ini, jadi bukan amalan biasa. Oke, dari penyempurnaan personal, sekarang kita pindah ke jalan yang kedua, jalan komunal, yang fokusnya membangun kekuatan dan melipat gandakan pahala lewat kebersamaan. Coba lihat angka ini, 27. Ini bukan sekedar angka ya, angka ini adalah janji pelipat gandaan pahala. Sebuah booster motivasi yang luar biasa dahsyat, kenapa kita dianjurkan sholat berjamaah. Dan dasar dari angka 27 tadi bukan karang-karangan, tapi langsung dari hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Teksnya jelas banget, sholat berjamaah lebih afdol dari sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Wow, ini bukti langsung dari sumber utama kita, jadi nggak ada keraguan lagi soal keutamaannya. Oke, keutamaannya jelas 27 derajat. Tapi pertanyaannya sekarang, seberapa wajib sih sholat berjamaah ini khususnya buat laki-laki? Nah, disinilah letak menariknya. Ternyata, para ulama punya pandangan yang berbeda-beda. Setidaknya ada 3 pendapat utama. Yuk, kita bedah satu persatu. Pendapat pertama bilang, hukumnya itu sunat mu'akkad, sangat dianjurkan. Logikanya gimana? Ya, mereka melihat hadis yang 27 derajat tadi. Karena hadisnya pakai bahasa perbandingan, lebih utama dari, ini nunjukin kalau ini anjuran yang sangat kuat, tapi bukan kewajiban yang kalau ditinggalkan jadi dosa. Terus, ada pandangan kedua yang menaikkan levelnya jadi fardu kifayah. Apa itu? Ini kewajiban komunal. Artinya, dalam satu wilayah, harus ada yang melaksanakan sholat berjamaah untuk menegakkan syiar Islam. Kalau udah ada sekelompok orang yang melakukannya di masjid, misalnya, maka kewajiban itu gugur bagi warga lain di sekitarnya. Lalu ada pendapat ketiga, ini yang paling keras, yang bilang hukumnya fardu ain, alias kewajiban individu bagi setiap laki-laki yang nggak punya halangan. Nah, ulama yang berpendapat begini nggak cuma pakai dalil pahala 27 derajat, tapi mereka juga merujuk ke hadis-hadis lain yang isinya cukup keras berisi ancaman bagi yang sengaja meninggalkan sholat berjamaah. Makanya, karena dalil yang dipakai beda-beda, pendapatnya jadi beragam. Oke, dari 3 pendapat tadi, mana dong yang jadi pandangan mayoritas? Nah, mayoritas ulama atau jumhur ulama mengambil jalan tengah. Mereka berpendapat hukumnya fardu kifayah bagi laki-laki yang memenuhi syarat. Kenapa? Karena sholat berjamaah itu dianggap sebagai syiar Islam, simbol yang menunjukkan kehidupan Islam di suatu komunitas. Oh ya, dan untuk perempuan, anak-anak, dan orang yang sedang dalam perjalanan, hukumnya tetap sunnah ya. Oke, kita udah bahas rawatib, udah bahas berjamaah. Sekarang pertanyaan paling penting, gimana caranya kita mengamalkan keduanya di zaman modern yang super sibuk ini? Relevan nggak sih? Jelas,
Ini adalah dua jalan yang berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu menyempurnakan ibadah kita. Biar lebih kebayang, yuk kita bandingkan langsung keduanya. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Coba kita lihat. Dari sisi hukum, rawatib itu disepakati sunnah muakkad, sementara berjamaah masih ada perbedaan pendapat. Sifatnya juga beda, rawatib itu individu sangat personal, kalau berjamaah jelas kolektif atau komunal. Tujuannya pun unik. Rawatib itu buat menambal sholat fardu kita, sedangkan berjamaah lebih ke syiar Islam dan memperkuat persaudaraan. Tempatnya, rawatib malah lebih utama di rumah, kalau berjamaah tentu lebih utama di masjid. Dan ini teman-teman, yang nunjukin betapa indahnya dan fleksibelnya fikih Islam. Coba pikirkan deh, sholat rawatib karena sifatnya personal, gampang banget buat kita jaga konsistensinya, bahkan di sela-sela jam kerja. Sholat berjamaah gimana? Bisa kita adaptasi, nggak harus selalu di masjid besar, bisa di musola kantor, atau bahkan di rumah sama keluarga. Ini bukti bahwa ajaran Islam itu nggak kaku, tapi sangat adaptif dengan kondisi zaman. Jadi, apa kesimpulan utamanya? Poin terpentingnya adalah ini. Sholat rawatib dan sholat berjamaah itu bukan untuk dibanding-bandingkan atau dipilih salah satu. Keduanya itu kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Kuncinya adalah keseimbangan. Kita sempurnakan ibadah personal kita lewat rawatib, di saat yang sama kita perkuat ikatan komunal kita lewat berjamaah. Lengkap kan? Nah, pembahasan kita kali ini sampai di sini. Dan saya mau tutup dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Coba kita lihat kehidupan kita masing-masing dengan segala kesibukan yang ada. Gimana ya cara kita bisa menyeimbangkan kedua amalan hebat ini, antara yang personal dan yang komunal, supaya ibadah kita bisa benar-benar mencapai level yang ideal? Coba direnungkan.